Bisa awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdim bi qalamil alama Sayyid Ali Muhammad bin Yahya al-Ba'alawi. Mudirul Ma'had ad-Dini bi Hadramaut. Wal hais ala alamiyatil azhar. Alamiah itu ya sarjana azhar ya. Mendapatkan ijazah sarjana azhar. Mafhum? Kalau ada kata-kata yang kamu nggak paham, kamu tanya ya. Al-Alama Sayyid Ali bin Muhammad bin Yahya Ba'alawi. Ba'alawi itu ya satu keluarga di Yaman. Orang-orang Yaman itu kalau menisbatkan keluarga itu dengan kata-kata Ba'alawi, Syaiban, Bapak, maksudnya bin, keluarganya Alawi. Masuk orang-orang yang ma'ruf di sana, orang Ahlul Bait. Ba'du faqad ittala'tu ala risalatin dabbajaha fadilatul alama al-faqih al-dhali fi dinillah. Aku telah melihat atas satu risalah dabbajaha yang menulisnya Fadilatul Alamah Al-Faqih Ad-Dhali, yang mulia Al-Alamah Al-Faqih Ad-Dhali, yang mendalam ilmunya fi dinillah, ad-da'i ila tamassuki bihadi Rasulillah, yang mengajak untuk berpegang dengan jalan lurus Rasulullah SAW. Akhina Abdullah bin Mahfud Al-Haddad Al-Alawi Al-Akhdrami, saudara kami Abdullah bin Mahfud Al-Haddad Al-Alawi Al-Hadrami. Raisul Qudah Asy-Syar'i di Hadramaut Sabiqan, pimpinan qadhi-qadhi syar'i di Hadramaut Sabiqan, fi zaman as-sabiq. Dulunya mantan, kalau sini mantan lah ya. Rais Indonesia Sabiqan, Gus Dur ya. Yaruddu fiha ala kitabin samahu sahibuhu as-sunan wal mubtada'at, yang Syekh ini Abdullah Mahfud itu yaruddu, dia menolak fiha dalam risalah itu ala kitabin samahu sahibuhu as-sunan wal mubtada'at. Dia menolak dalam risalah itu atas kitab yang pemilik kitab itu memberi nama kitab tersebut Sunan wal Mubtada'at. Jadi kitab ini ditulis oleh Abdullah bin Mahfud ini untuk menolak kitab yang namanya Sunan wal Mubtada'at. Tatafala ala jamihi al-Ustadz Muhammad bin Abdussalam Khadir Asy-Syukairi, yang telah tatoful itu mengumpulkan sedangkan dia tidak ahli, membuat kerja sedangkan dia tidak ahli, itu namanya tatoful. Jadi namanya orang itu bicara mengenai agama sedangkan dia bukan ahli agama, maka namanya ini tatoful, tatofala fi kaza. Tatafala Zaidun fi hadhil ma'idah.
tatafala zaitun fi hadhil maidah. Apa maksudnya? Maidah itu makanan ya. Zaid ini mestinya itu nggak boleh makan di sini ini. Dia tidak diundang dalam jamuan makan, dia tidak diundang. Ngerti-ngerti blosok ikut makan, namanya tatafala. Di orang yang semestinya tidak ikut, tapi ikut, namanya tatafal. Dakhala fi syai' wa laysa ahlan lahu. Alladzi akhadhathu al-'asabiyah al-'amya, yang telah mengambil Syukairi itu asabiyah yang buta. Famalahu bitahajjumat, maka dia memenuhi kitabnya dengan serangan-serangan. Wa dhallala fi ulama al-millah, dan dia menganggap sesat dalam kitabnya itu ulama-ulama agama. Bi hujjati annahum syara'u fid din al-muhdatsat, dengan alasan bahwa para ulama itu telah membuat aturan dalam agama perkara-perkara yang baru. Za'iman annahum, dengan menyangka bahwa para ulama itu mukhalifuna lil hadis syarif, mereka menentang hadis yang mulia, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi Syukairi itu menganggap sesat para ulama, para imam. Mereka ini telah membuat syariat baru dalam agama, aturan baru dalam agama, membuat hal-hal yang baru dalam agama. Itu dalam kitabnya As-Sunan wal Muqtada'at itu. Dengan alasan para ulama itulah bertentangan dengan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Apa ya kan? Wa kana hadzal za'im, dan adalah orang yang menyangka ini, yang menuduh-nuduh ulama itu tadi, yaitu Syukairi, min hizbin khasir, adalah dari golongan yang rugi. Maksudnya orang-orang Wahabi itu, yang yudallilu mukhallifihi, yang dia menganggap sesat orang yang bertentangan dengan hizb itu. Wala yasluku masalikal ulama, dan dia tidak berjalan di jalannya para ulama. Alladzina ja'alu nasba ayunihim, yang telah menjadikan di depan mata mereka, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Bila beristihad seorang hakim, maka dia benar dalam istihadnya, baginya 2 pahala. Kalau dia istihad kemudian dia keliru, baginya 1 pahala. Jadi Syukairi ini apa itu? Tidak berjalan di jalannya para ulama. Para ulama itu, mereka ini memang kadang-kadang terjadi beda pendapat juga. Tetapi mereka tidak menyesatkan orang lain. Tidak menganggap sesat orang yang bertentangan dengan dia. Karena para ulama itu punya pemikiran sebagaimana arahan hadis Nabi itu. Kalau seorang hakim itu beristihad, kemudian dia benar, maka dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Ya, dalam agama itu ada perkara yang memang sudah pasti. Ya. Yang ini tentu orang tidak boleh berbeda pendapat. Zina haram itu sudah pasti, nggak boleh orang berbeda pendapat. Riba itu haram, itu orang tidak boleh berbeda pendapat. Tapi ada perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi. Bukan pasti. Sehingga para ulama kadang-kadang berbeda pendapat. Menurut pendapat saya, dengan dalil ini, dalil ini, dalil ini, dalil ini, maka inilah keputusan hukum yang paling mendekati kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang menentang dia, dia tidak mengatakan kemudian sesat, tidak.
Mafhum ya kawan? Dalam urusan sholat, urusan zakat, puasa, banyak khilafiyat antara para ulama. Mazhab 4 itu banyak perbedaan pendapat juga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, banyak perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i itu. Orang-orang Syafi'iyah sendiri. Ya. Bagaimana kamu belajar itu ke Syekh Husain. Ya. Nanti fatwanya Ibnu Hajar dengan fatwanya Romli berbeda. Ya. Ini fatwanya Imam Nawawi dengan fatwanya Rafi'i berbeda. Padahal sama-sama pengikuti mazhab Syafi'i. Tapi tidak pernah ulama itu mengatakan yang berbeda dengan saya berarti sesat. Tidak ada. Kecuali pendapat-pendapat yang memang sudah tadi itu wadih, pasti. Sampai pendapat-pendapat yang dianggap satu kekeliruan, muqabilus sahih itu dalam fikih itu. Maka para ulama itu mengatakan ini adalah kekeliruan, tidak mengatakan kesesatan. As-sahih kaza, as-sahih kaza dalam kitab ini kan banyak. Wa muqabilus sahih, diddu sahih khata. Wa ma'a dzalik ma qalu hadza dhalal. Lah, hadza khata, ma qala hadza dhalal. Mafhum ya, kawan? Ya, tapi kalau orang-orang Wahabi ini enggak. Bukan hadza khata, hadza dhalal. Hadza syirak, hadza bid'ah. Nah, ini akhirnya menjadikan kekacauan kepada umat. Jadi seolah-olah yang berhak memahami agama itu saya sendiri. Kamu harus ikut saya. Loh, kamu itu apa nabi apa? Ya. Maka sering saya mengatakan sama orang-orang Wahabi itu, loh kamu itu nabi apa bagaimana? Kok orang tidak boleh beda pendapat sama kamu? Termasuk mereka ini punya pendapat yang masyhur, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, itu kan kesimpulan kamu. Kenapa kalau orang itu berbeda pendapat dengan kamu, kok terus kamu katakan sesat? Sedangkan Nabi sendiri tidak pernah bicara rububiyah, uluhiyah. Jadi kitab ini untuk meredakan ya, dan meluruskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang ekstrim itu. Khilafiyah itu sudah terjadi sejak zaman sahabat, tapi tidak saling menyesatkan, saling membid'ahkan, itu tidak. Kama i'tamadu ala al-qa'idah allati asma'a 'alal ulama. Sebagaimana mereka para ulama telah berpegang pada kaidah yang telah ijma' atasnya ulamaul muslimin, salafan wa khalafa pada zaman dulu dan pada zaman akhir. Wahya kaidah itu adalah annal a'immah kullahum ala huda, bahwasanya para imam semuanya ada atas jalan yang lurus, muthabuna indallah, yang mereka diberi pahala di sisi Allah, fi mastambatuhu, dalam perkara yang mereka istimbat, mereka menyimpulkan hukum di dalamnya, wajahadu anfusahum fihi, dan mereka memayah-mayahkan dirinya di dalam masalah itu, bihirsin alal wusuli ilal haq, dengan sungguh-sungguh untuk sampai kepada yang hak. Walihadat taba'um, karena inilah mengikuti para imam tersebut, al-jamahir, kebanyakan minal ulama, dari para ulama. Wa tadayyanu bi madzhabihim, dan mereka telah beragama dengan mazhabnya para ulama. Lima alimu min buruzihim, karena perkara yang mereka sudah mengetahui, min buruzihim, dari kemenonjolan mereka, fil ilmi, dalam ilmu, wa taqwa, dan taqwa, wal wara'i, dan wara'. Lakin haulal aghrar, tetapi orang-orang yang dangkal, min amsali sahibi kitab sunan wal mubtada'at, seperti orang-orang yang memiliki kitab sunan mubtada'at wa hizbihi, dan golongannya,
Dzannu mereka menyangka. Bi'ilhim ad-dahl dengan ilmu mereka yang dangkal juga. Sebenarnya aghror dengan dahl itu lain. Kalau aghror itu orang yang tidak punya pengalaman itu namanya aghror. Ghir. Anak kecil yang tidak punya pengalaman itu namanya ghir. Laisa lahum khibrah fil umur. Ada makna ghir. Laisa indau khibrah fil umur, enggak punya pengalaman. Kalau dahl itu maun dahl itu cetek. Anahum mereka menyangka bahwasanya mereka afhamu min a'immati salaf, lebih paham dari imam-imam salaf. Wa arafu bidinillah dan lebih tahu dengan agama Allah. Fi da'awin kabirah di dalam pengakuan-pengakuan besar. Jadi mereka punya pengakuan-pengakuan besar. Ngalah hadi qaulil qail, atas batasan perkataan orang yang mengatakan, maksudnya seperti ungkapan peribahasa gitu maksudnya. Ja'ja'atun wala aratahna. Ini adalah suara gilingan, tapi saya tidak melihat ada tepungnya. Ada suara gilingan, tapi kok nggak ada tepungnya. Ini ungkapan orang Arab. Jadi kalau ada orang ngomong, tapi sebetulnya kalau diteliti omongannya itu nggak ada isinya. Maka ini ja'ja'atun wala aratahna. Ada suara gilingan, tapi nggak ada tepungnya, nggak ada keluar. Seperti kalau kita ya tong kosong berbunyi nyaring. Air gemericik tanda tak dalam. Kalau air itu dalam itu nggak ada suaranya. Tapi kok gemericik itu tanda tak dalam. Sumatamahadul jabal fawalada fa'ra. Kemudian gunung itu melahirkan. Tamahad itu berteriak-teriak mau anak yang perempuan yang kesakitan melahirkan anak itu namanya tamahad. Tamahadul jabal. Kemudian gunung mengeluarkan anak. Mahad. Gunung melahirkan anak. Fawalada fa'ron. Ternyata yang dilahirkan itu adalah seekor tikus. Jadi gunung melahirkan anak, ini kan anaknya itu juga yang gede gitu. Nah ternyata kok seekor tikus, kok kecil saja. Faidah ilmuhum kulluhum mahsurun fi hadisin wahid. Ternyata ilmu mereka semuanya itu diringkas dalam satu hadis. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Terus dibahas semuanya itu, ternyata itu sumber ilmunya itu satu hadis ini saja. Dengan mengesampingkan hadis-hadis yang lain, maksudnya begitu. Dengan mengesampingkan dalil-dalil yang lain. Di mana hadis-hadis yang sahih itu puluhan ribu hadis, tapi dia ambil satu saja. Satu saja ya. Yang lain-lain dibuang semua. Wa yarmuna kulla hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membuang semua hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Salawatullah alaihi wa alihi. Adalati yang menunjukkan ala hiyazati kulli khair, untuk mendapatkan setiap kebaikan. Walati yustafatu minhu, dan yang diambil faedah dari semua hadis-hadis itu hukmu jamil hawadis, hukumnya semua kejadian. Jadi mereka ambil hadis kulabus wanjalah dan mereka membuang semua hadis Rasul yang menunjukkan untuk mendapatkan setiap kebaikan. Dan yang diambil faedah dari hadis-hadis tersebut hukum setiap kejadian.
Apa ya, Pak? Jadi hadis-hadis Rasul itu memberikan arahan untuk menjalankan seluruh kebaikan. Dan hadis-hadis Rasul itu menunjukkan hukum setiap kejadian. Maka adalah satu kebodohan kalau semua hadis itu yang membahas semua macam-macam kejadian itu dibuang semua, kemudian diambillah satu hadis kullu bid'at mutadin bid'ah kullu bid'atin dhalalah, satu aja sudah. Yang lain dibuang semua. Bahkan bukan hadis saja, sampai ayat-ayat Quran pun dibuang dengan cara ini. Quran memerintahkan kita berbuat kebaikan, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Fa inda haula, menurut mereka itu kullu syai'in hadatsa ba'da 'andi Rasul, segala sesuatu yang terjadi setelah zaman Rasul, wa in kana minal khair, walaupun dia ini termasuk kebaikan, wa minal umuri diniyah, dan termasuk urut perkara-perkara agama, al muwafiqati lidinillah, yang sesuai dengan agama Allah, wa tashmaluha awamirullah, dan mengumuminya dan mencakupnya perintah-perintah Allah. Fal istighsar minal khair, dan memperbanyak kebaikan adalah kebaikan. Fa inda haula, menurut mereka itu huwa bid'atu dhalalatin, dia itu adalah bid'ah dhalalah. Wa hadza ilmun la yahtaju ila juhdin kabir. Ilmu ini ilmunya mereka-mereka itu maksudnya. Ilmunya mereka-mereka itu la yahtaju ila juhdin kabir, tidak perlu susah payah yang banyak. Jadi ilmunya Wahabi itu memang paling mudah betul-betul. Pokoknya yang tidak terjadi pada zaman Nabi itu bid'ah, titik sudah. Dalam setengah menit sudah selesai semua. Enggak perlu pembahasan panjang-panjang. Yang tidak dibuat oleh Rasul, maka itu bid'ah, dhalalah. Dhalalah finnar, sudah titik. Enggak perlu panjang-panjang. Tidak usah bulet-bulet. Agama tidak rewel, tidak bulet-bulet. Ya. Setengah menit sudah khatam. Ya. Nah ini kalau diteruskan nanti sudah enak. Itu kitab-kitab semuanya dibakar aja semua. Karena zaman Nabi nggak ada kayak itu. Ya. Termasuk kamu ini juga dibakar aja. Ya. Zaman Nabi kamu kan nggak ada toh, nggak ada. Bid'ah kamu ini. Jadi memang cara berpikir semacam ini untuk orang awam tuh cepat itu, nggak usah panjang-panjang dipikir itu. Sehingga seolah-olah ini sudah menyelesaikan seluruh masalah. Padahal nanti kalau disuruh praktekkan dia bingung sendiri. Dia akan kebingungan sendiri. Karena mereka ini juga banyak punya istilah-istilah baru, punya amalan-amalan baru juga kalau diteliti itu. Walakinnahu tadhahama fi nufusihim. Tetapi mereka ini telah menjadi besar dalam hati mereka. Warawa'anahu min kubaril mustahidin, dan mereka berpendapat bahwa mereka ini termasuk mustahid-mustahid besar. Wahasibu, dan mereka menyangka an-nabi tatimu indallah jalalatu syakhsiyatihim, dan mereka menyangka bahwa dengan cara ini sempurna di sisi Allah keagungan kepribadian mereka. Wa ya jawfa, sedangkan kepribadian mereka itu kosong, kabtablin farik, seperti drum yang kosong, yufarqa'u, yang dipukul. Walakin kama yuqal, tapi sebagaimana yang dikatakan, likulli saqitatin laqitah, setiap yang jatuh ada yang mengambil. Ini
ungkapan bahasa Arab likulli saqitatin laqitah. Peribahasa Arab. Setiap yang jatuh ada yang ngambil. Ini ada orang panen maka banyak apa itu padi-padi yang jelek-jelek tidak diambil oleh pemilik sawah itu. Maka ada orang-orang miskin datang ke sawah ngasak. Ngerti ngasak? Ngambilin apa itu padi-padi yang jelek-jelek tadi diambili. Kemudian yang ngasak ini setelah dikumpulkan banyak jadi satu karung, maka dipikullah karung ini. Maka di tengah jalan itu ada yang perceceran. Karung tadi ada yang apa itu padi yang jelek tadi yang bercecer di jalan. Maka ada ayam datang, maka diambil juga itu yang perceceran tadi itu. Sama ayam itu dimakan. Ya. Kemudian setelah masuk di perut ayam itu jadi telek. Ya. Maka setelah jadi telek itu ada juga binatang lain yang makan telek tadi itu. Ngerti? Jadi maksudnya itu barang yang sudah jelek, paling jelek, jeleknya jelek, itu pun ya ada yang ngambil itu ada. Ya. Yang ngambil itu ada. Bukan kalau jelek itu nggak ada yang ngambil, enggak. Yang jelek itu pun ya mesti ada yang ngambil juga. Sebagaimana yang baik itu ada yang ngambil, yang paling jelek yang sudah keresekan, nah, itu pun diambil orang juga. Di tempat-tempat sampah itu sekarang Masya Allah banyak yang ngambilin. Ya. Nah, begitu juga maksudnya. Sebetulnya pendapat-pendapat mereka itu sebenarnya pendapat yang tidak bermutu sama sekali. Tetapi ya ada yang nerima itu ada saja. Likulli saqitatin laqitah. Miman yaitu orang yatba'u kulla naqit, yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Fakafirun melamal, banyak dari orang awam, yahuruhum telah menipu mereka, bahrujuha ulail ladina. Bahroj, ya. Gemuruhnya mereka itu. Bahroja. Bahroja itu ya suara-suara keras. Telah menipu mereka suara kerasnya mereka itu, orang-orang itu. Yuwarowijuna, mereka menjajakan akwalahum. Yurawij mayok nih akwalahum, pendapat-pendapat mereka. Bizami annahum wahdahum alal haq, dengan sangkaan bahwa mereka sajalah yang atas kebenaran. Wa mutaba'ati sunnah, dan mengikuti sunnah. Wa yad'abun, dan mereka terus-menerus ala nasri dzalik, untuk menyebarkan demikian. Indaman la ilma lahu, kepada orang yang tidak ada ilmu baginya. Wa nasyurullah, dan kita bersyukur Allah hayya ali sahibur risalah. Allah Ta'ala mendiakan pemilik risalah ini li ta'rifin nas, untuk memberitahu manusia qadra hadhihi nihlah, ukuran aliran ini, aliran al-fasid yang rusak, bima bayyana min sawatin adillah, dengan perkara yang dia jelaskan dari dalil-dalil yang cemerlang, raddan ala Syukairi, untuk menolak Syukairi sahibul kitab, alladzi waraddun ala jami' awanihi, yang kitab itu juga merupakan penolakan atas seluruh pembantu-pembantunya, min ahli sibi, dari ahli golongannya, wa qadha ala syududihim, dan dia telah menghabisi atas syad-syad mereka, pendapat-pendapat yang syad dari mereka, wa arrahum, dan dia telah membelejeti mereka, hatta yashhada, sehingga tidak suka lagi, anitibahi, mengikuti mereka, man hadahullah, orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ana uqridu hadiri sal al-ma'idillah, dan inilah saya akan memberikan takrid, memberikan ya takrid itu memberikan
satu pujian hadir risalah al-mali'ah, risalah yang penuh bil adillah dengan dalil-dalil allati la tada'u qawla, yang tidak meninggalkan pendapat liqailin bagi orang yang berpendapat. Binisbah, dengan dinisbatkan liizalati kulima, untuk menghilangkan perkara kadaro yang telah membikin keruh bihi dengannya wajhal haq, wajahnya kebenaran. Kitab Sunan wal Mubtada'at, yaitu kitab Sunan wal Mubtada'at. Kitab Sunan wal Mubtada'at. Paham sampai sini? Ya? Paham? Ini walaupun ini muqaddimah, ini istilahnya takrid dari beliau ini, tapi ini sebetulnya juga sudah menjelaskan hampir ringkasan kitab ini di dalam muqaddimah ini sebetulnya itu. Nah, kamu perhatikan betul-betul ini. Innani ad'a ra'yi tabqa ma aslu as-Sayyid Haddad. Sesungguhnya aku meletakkan pendapatku sesuai dengan perkara yang telah membuat dasar kepadanya As-Sayyid Al-Haddad. Min anna hadal hadis, yaitu bahwa hadis ini a'ni kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa in kana aslan. Walaupun hadis ini adalah bukan dasar fil bid'ah, di dalam bid'ah, fa inal murada yang dikehendaki bihi dengan hadis ini al bid'atul mukhalifah lin nusus syar'iyah, adalah bid'ah yang menentang kepada nas-nas syara'. Wa hadhihi ad-dhalalah, inilah bid'ah yang dolalah. Jadi saya sesuai pendapat saya dengan pendapatnya Shahibur Risalah, yaitu Sayyid Haddad, bahwa hadis kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'ah memang dasar di dalam masalah bid'ah. Tetapi yang dikehendaki bid'ah di sini adalah bid'ah yang bertentangan dengan nas syara'. Ya, itulah bid'ah dolalah. Fa inna ma uhdisa muwafiqan li syariah, sesungguhnya perkara yang dibikin baru yang sesuai dengan syariat, fala yasihu ayyumbaza bil adl dolalah, maka tidak boleh dituduh dengan bid'ah dolalah. Fa inna hadzal hadis yajib ayyuradu ala nususil adil ukhra, sesungguhnya hadis ini wajib untuk diukur ala nususil adilatil ukhra, atas nas-nas dalil-dalil yang lain. Li'annahu amun, karena hadis ini am, waqad aradu fi ummi adilatun khassa wa amma, dan telah menentang hadis ini, telah aradahu, menentang keumuman hadis ini, bukan menentang hadis, menentang keumuman, membatasi gitulah nyaman. Hadis jangan dikatakan menentang. Li'annahu am waqad aradu, dan telah membatasi keumuman hadis ini. Waqad araudu, dan telah membatasi hadis ini gitu. Waqad araudu, dan telah membatasi hadis ini fi umumi, dalam keumumannya, adillatun khas, dalil-dalil yang khusus, wa amatun, dan dalil-dalil yang umum. Jadi hadis ini adalah hadis am, dan hadis am ini telah dibatasi di keumumannya dengan dalil-dalil yang khusus dan dalil-dalil yang umum. Apa ya, Pak? Jadi kalau dalil itu dalil umum, sudah dibatasi dengan dalil yang umum juga atau dalil yang khas, maka yang umum tadi harus dibatasi. Karena mesti kita anggap seluruh Al-Quran, seluruh hadis itu satu rangkaian. Apa ya, Van? Sekarang ini seperti kalau saya mengatakan besok semuanya ngaji di sini, umum toh. Besok semuanya ngaji di sini. Tapi kalau kamu itu orang yang paham, kan yang dimaksud ya daurah 1, daurah 2 atau yang dimaksud. Karena kamu sudah tahu bahwa pondok ini ada tertibnya. Yang kelas 1 di sana, yang kelas 2 di sana. Semua besok ngaji di sini. Terus kemudian kamu bikin iklan di seluruh halakoh.
besok semuanya ngaji di Terangkil semuanya. Kitabnya apa? Kitabnya Sunan Mubtada'at. Apa? Kitabnya Sunnah Bid'ah. Nah, ini kamu orang gendeng namanya. Ya. Loh, kemarin pengumumannya begitu kok, semuanya suruh ngaji di sana. Iya, yang dimaksud itu semuanya disuruh ngaji di sana yang kelas daurah. Bukan anak MI juga suruh ngaji Sunnah Bid'ah. Ya. Jadi, apa itu kata-kata umum ini pun biasa kita gunakan. Yang dimaksud adalah khusus, karena ada qarinah-qarinah yang menunjukkan yang dimaksud itu khusus. Paham enggak? Jadi ini kata-kata ini sebetulnya itu sudah itulah lazim gitulah. Dalam bahasa apa saja. Dalam bahasa apa saja. Sering kita mengatakan, wah sekarang itu umat Islam dalam kemerosotan. Ya, tapi yang dimaksud ya sebagian umat Islam itu tidak semua. Yang tidak merosot juga ada, makanya gitu kan. Walaupun kita mengatakan sekarang ini umat Islam dalam kemerosotan, bukan kok berarti semuanya. Ya ada aja orang yang meningkat itu. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam tuh banyak salahnya. Ya tentu yang dimaksud bukan para nabi. Para nabi ya enggak banyak salahnya. Jadi lafaz-lafaz umum digunakan untuk maksud-maksud khusus itu sudah biasa dalam bahasa. Sampai dalam bahasa apa saja, bukan bahasa Arab saja. Maaf ya, kawan? Jadi kalau orang berpegang dengan kata-kata kullu muhdatsatin bid'ah itu untuk setiap yang baru dikatakan bid'ah, nah itu adalah orang yang tidak ngerti bahasa sebetulnya. Maka dikatakan di sini bahwa yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang mukhalifah lin nusus asy-syar'iyyah. Bid'ah yang menentang, yang bertentangan dengan nas-nas syara'. Inilah bid'ah dhalalah. Faqulu awalan anna hadzal hadis 'am urida bil khusus. Bahwasanya hadis ini adalah hadis am yang dikehendaki dengannya khusus. Li'annahu yukhalifu hawafizan nusus. Karena hadis ini bertentangan dengan dorongan-dorongan nas hafiz. Allati tadullu yang menunjukkan ala nazar untuk melihat fi hukmil haditsah. Di dalam hukumnya satu kejadian baru. Wastimbatil ahkam dan menyimpulkan hukum, wastikhrajiyah dan mengeluarkan hukum itu minal kitab wa sunnah dari kitab dan sunnah. Wahuma kitab dan sunnah yastawibani mencakup keduanya kula ahkamil hawadis. Setiap hukum-hukum kejadian biwasati dukhuliha dengan lantaran masuknya hawadis itu fi maudhaminil kalam dalam simpanan-simpanan kalam. Mantukon secara mantuk yaitu yang diucapkan, au mafhuman atau secara mafhum kesimpulan, au umuman atau secara umum, au khususan atau secara khusus, au nason atau secara nas, au zahiron atau secara zahir, au ghairu dzalik atau selainnya. Jadi hadis ini am, kullu muhdatsin bid'ah itu am. Tetapi yang dikehendaki dengan am ini adalah khusus. Kamu kok tahu yang dikehendaki am ini khusus?
Li'annahu yukhalifu hawafizan nusus. Karena hadis ini kalau dipahami secara umum, tidak urida bil khusus, berarti bertentangan dengan hawafizan nusus, dorongan-dorongan nas, atau makna-makna nas, gitu saja. Yang menunjukkan untuk supaya orang itu berpikir dalam hukumnya setiap kejadian. Dan mengambil hukum, menyimpulkan hukum dari kitab dan sunnah yang mencakup seluruh hukum kejadian-kejadian baru. Dengan lantaran masuknya kejadian baru itu di dalam simpanan-simpanan kalam dalam kitab dan sunnah. Sama juga mantuk. Mantuk itu dalil yang diucapkan itu. Atau mafhum. Mafhum itu kesimpulannya. Atau umum. Atau khusus. Atau nas. Nas itu yang tidak ada makna lain. Gitu. Tidak ada kemungkinan ada makna lain. Kalau zahir itu ada kemungkinan makna lain. Ya, ini kaitannya dengan usul fikih yang panjang. Paham tidak maksudnya? Jadi ringkasnya ini poin pertama ini, bahwa kullu muhdatsatin bid'ah itu adalah hadis umum yang dikehendakinya adalah khusus. Karena kalau yang dikehendaki adalah umum, maka bertentangan dengan nas-nas yang lain. Karena nas-nas yang lain menunjukkan bahwa setiap kejadian itu harus dicari hukumnya dari kitab dan sunnah. Bukan langsung dihukumi bid'ah. Karena ini tidak ada di zaman Nabi, tidak. Nas-nas yang lain menunjukkan bahwa setiap kejadian baru harus dicari hukumnya dari kitab dan sunnah. Di mana kitab dan sunnah itu mencakup hukum seluruh kejadian baru. Jadi kitab dan sunnah itu mencakup hukum semua kejadian baru. Kadang-kadang disampaikan langsung namanya mantuk. Kadang-kadang dengan kesimpulan namanya mafhum. Kadang-kadang dengan secara lafaz umum. Kadang-kadang dengan lafaz yang khusus. Kadang-kadang dengan nas. Lafaz yang tidak ada makna lain. Kadang-kadang dengan lafaz dohir yang mungkin ada makna-makna yang lain. Dan ini panjang. Ringkasnya, setiap kejadian itu, ini supaya lebih jelas untuk orang awam itu, semua kejadian itu harus dicari hukumnya dari kitabullah. Kalau tidak ada dari sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dicari dengan qiyas. Di mana qiyas itu ringkasnya adalah kesimpulan-kesimpulan dari kitabullah dan sunnah Nabi itu. Tidak langsung setiap kejadian itu dihukumi ini tidak ada pada zaman Nabi, maka bid'ah. Tidak seperti itu. Tapi setiap kejadian itu harus dicari hukumnya dari kitabullah. Kalau nggak ada sunnah Nabi, kalau tidak ada, maka dikiaskan. Tidak langsung dihukumi bahwa itu bid'ah karena zaman Nabi tidak ada. Nah, pemahaman seperti inilah pemahaman para sahabat. Para sahabat itu kalau memahami apa-apa bukan langsung ini zaman Nabi tidak ada, tidak. Tapi dicari hukumnya dari kitabullah, sunnah Nabi dan qiyas. Kalau disimpulkan bahwa ini baik ya maka dikerjakan. Kalau disimpulkan ini jelek ya tidak dikerjakan. Mahu ya kawan. Tapi yang paling enak ya itu, paling enak ya pemikiran salafi itu. Pokoknya zaman Nabi nggak ada ya sudah bid'ah. Paling enak ini sudah. Tapi kalau ada jiwa ini di dalam Quran ada apa enggak? Dalam hadis apa akan ada enggak? Kalau enggak ada Quran enggak ada hadis, apakah bisa dikiaskan dengan yang ada atau tidak? Wah ini panjang ini. Ya. Ini panjang, repot. Ya itulah kehidupan sahabat seperti itu. Maka para sahabat pun banyak
mengerjakan hal-hal yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Karena menurut mereka itu sesuai dengan yang dikerjakan Rasulullah. Ini satu contoh namanya. Zaman Rasulullah Quran belum dikumpulkan. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi musyawarah. Quran ini bagaimana ini? Banyak korek-korek mati syahid. Dikumpulkan atau tidak? Sebaiknya saya usul dikumpulkan, kata Sayyidina Umar. Maka Abu Bakar mengatakan, sebelum orang Salafi ngomong, Abu Bakar sudah mengatakan, lah ini zaman Nabi tidak dikerjakan kok. Masa kita kerjakan? Kata Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah ini baik ini. Walaupun zaman Nabi tidak dikerjakan, tapi ini baik. Kalau dijelentrehkan itu, ya Sayyidina Umar ingin mengatakan, kan Allah mengatakan, waf'alul khaira, ini baik ini. Walaupun tidak dikerjakan zaman Nabi, ini baik. Akhirnya Abu Bakar, ya, memang ini baik. Karena walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, ini kalau umpama dijelentreh nih, tapi ini sesuai dengan arahan Nabi. Kita kan suruh ngapalkan Quran. Nah, kalau Qurannya itu sendiri berceceran kan repot. Kita disuruh menjaga Al-Quran, menjaga ilmu agama. Nah, kalau ilmunya sendiri tulisannya berceceran bagaimana? Walaupun nggak dibuat oleh Nabi, ini bagus sesuai dengan Quran, waf'alul khaira, sesuai dengan arahan Nabi, yaitu menghafalkan Quran, hadis banyak. Berarti ini bagus ini. Akhirnya disampaikan kepada Zaid ibnu Thabit. Zaid ibnu Thabit pertama kali, loh, ini zaman Nabi tidak dikerjakan, bagaimana kamu kerjakan? Maka akhirnya mereka bicara seperti itu juga pada Zaid. Akhirnya Zaid juga menerima juga. Oh, ini baik ini. Ya. Akhirnya dikumpulkan. Jadi memang orang itu pertama kali itu harus berpikir, kalau tidak dibuat oleh Nabi jangan dibuat. Itu benar. Tapi setelah itu harus berpikir kedua, sesuai dengan arahan Nabi apa tidak. Kalaupun tidak dibuat oleh Nabi, kalau sesuai dengan arahan Nabi ya apa itu kita buat. Paham tidak ya? Jadi ada perkara itu dibuat oleh Nabi, ini sudah jelas ya. Ada perkara itu sesuai dengan arahan Nabi, tapi tidak dibuat oleh Nabi. Nah ini yang kedua, inilah orang-orang mereka ini tidak mau memikirkan. Tidak dibuat oleh Nabi, tapi sesuai dengan arahan Nabi. Jadi keluar dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu kan tidak dibuat oleh Nabi toh. Nabi itu dakwah siang dan malam seumur hidup gitu aja. Para sahabat dakwah yang setiap suruh berangkat. Gitu. Mana ada 3 hari, 2,5 jam dan sebagainya itu. Tapi walaupun tidak dibuat oleh Nabi, ini sesuai dengan arahan Nabi. Kok bisa mengatakan sesuai? Ya. Karena dengan cara begini ini orang akhirnya mengerjakan dakwah. Ya. Seperti ngapalkan Quran. Nabi itu cuma mengarahkan, kamu hafalkan Quran. Quran juga mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kamu hafalkan Quran itu. Kemudian pesantren bikin tertib. Setiap hari 1 lemper, 1 lemper, 1 lembar, 1 lembar. Itu Nabi tidak pernah itu ngajarkan kita itu. Kalau ngapalin Quran itu 1 lembar, atau 10 ayat, atau 1 juz, nggak ada. Tapi itu kan sesuai dengan arahan Nabi, suruh ngapalkan Quran. Karena dengan 1 ayat kan lama-lama jadi hafal Quran. Ya kan? Tidak bertentangan. Jadi sebetulnya itu apa itu pemikiran apa yang tidak dibuat oleh Nabi jangan dibuat itu betul-betul pemikiran yang
sangat menyulitkan itu. Nggak mungkin bisa dikerjakan orang sekarang itu. Karena ini akan meruntuhkan seluruh usaha untuk mengamalkan agama jadinya. Ya kan? Apakah Nabi pernah belajar nahwu, shorob, balaghah? Maka para sahabat belajar fikih, usul fikih? Ya enggak. Karena mereka ini amalan agama itu langsung dari Nabi, maka mereka itu tidak perlu pemikiran yang panjang-panjang dalam memahami Quran, dalam memahami hadis itu. Tapi kita yang sudah jauh dari zaman Nabi itu, untuk memahami kata-kata Nabi itu perlu ilmu, namanya usul fikih. Memahami Quran itu perlu ilmu. Berbeda dengan para sahabat. Tanpa itu mereka juga sudah paham. Kalau orang Arab itu belajar bahasa Arab tidak perlu fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun itu. Ma hadza. Orang Arab tidak perlu belajar seperti itu. Akhirnya kamu mengatakan, lah saya ini orang Arab juga tidak ada mahadhi, ya saya tidak mau mahadhi. Ya kamu akhirnya seumur hidup nggak bisa bahasa Arab. Ya enggak? Begitu juga para sahabat itu tidak perlu belajar macam-macam ilmu itu. Karena mereka ini melihat langsung Rasulullah. Karena mereka ini orang Arab asli, sehingga tidak perlu bertele-tele untuk belajar seperti kita. Nah kalau kita langsung ikut sahabat dalam bidang itu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu seperti orang Jawa ingin bahasa Arab langsung seperti orang Arab tanpa pakai tahapan, yang nggak bisa seumur hidupnya akhirnya. Thaniyan. Walaqad uhida al-umum alladzi urida bil khusus, dan telah diketahui sudah biasa, uhida itu biasa. Al-umum alladzi urida al khusus, umum yang dikehendaki dengannya khusus fil kitabil aziz, dalam kitab yang mulia, wa sunnatil mutahharah, dan sunnah yang suci. Ala tara ila qouli ta'ala, apakah kamu tidak melihat kepada firman Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka telah lupa dengan peringatan para nabi, para rasul, maka aku buka atas mereka pintu segala sesuatu. Pintu rizki, pintu ini, pintu-pintu dunia dibuka semua. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Jadi ini cerita orang-orang kafir pada zaman dulu, ketika mereka sudah melupakan dakwahnya para nabi, maka justru mereka dikasih makmur, jibar-jibur mangan nganggur di dunia. Setelah mereka bergembira ria dengan kemakmurannya itu, maka datang azab Allah yang mengejutkan. Maka di sini Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka atas mereka pintu segala sesuatu. Walam yuftah lahum abwaabur rahmah, dan tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu rahmat, pintu hidayah, pintu tobat. Padahal di sini abwaaba kulli syai' kan mestinya pintu rahmat juga dibuka, pintu hidayah juga dibuka mestinya. Padahal yang dimaksud ini pintu-pintu keduniaan, supaya mereka terjerumus dalam dosa yang lebih banyak lagi. Paham? Berarti kullu di sini ini apa tuh? Kulla syai' di sini ini umumun urida bihi al khusus. Wa qaulu ta'ala tudammiru kulla syai'. Itu angin yang dikirim kepada kaum Ad itu menghancurkan segala sesuatu. Walam tudammir al-jibal was samawat wal ard,
sedangkan dia tidak menghancurkan gunung-gunung, langit dan bumi. Jadi kalau kata-kata tudammiru kulla syai', angin itu menghancurkan segala sesuatu, ya maksudnya segala sesuatu yang untuk menghadap kaum Ad itu, menghancurkan rumahnya, menghancurkan kebunnya, menghancurkan ladangnya. Bukan kulla syai' itu ini terus kemudian menghancurkan langit, bumi, surga, neraka. Tidak seperti itu. Karena ini susunannya itu adalah kaitannya azab kepada kaum Ad. Apa ya, Van? Ini kalau menurut Salafi kan begitu jadinya. Kalau kul ini mesti maknanya itu harus semua, berarti angin itu menghancurkan bumi, langit, surga, neraka, hancur semua, malaikat, jin, iblis sudah mati semua. Padahal yang dimaksud tidak, umumun urida bil khusus. Wa qauluhu ta'ala wa utiyat min kulli syai', dan dia Bilqis dikasih dari segala sesuatu. Walam tu'ta arsya Sulaiman, sedangkan dia tidak diberi kerajaannya Nabi Sulaiman. Juga tidak beri kerajaan Indonesia, kerajaan Jawa, Majapahit juga tidak dikasih. Maksudnya wa utiyat min kulli syai' itu ya Bilqis itu dikasih segala sesuatu yang ada di Sabak sana. Segala sesuatu yang sesuai dengan susunan cerita itu ya. Segala sesuatu yang sesuai dengan kerajaan Bilqis. Ini di dalam bahasa Jawa kita kan juga begitu kan. Ini wong iki apa yang duwe iki? Mosok apa yang duwe. Padahal ya maksudnya itu orang itu sudah kehidupannya itu juga sudah bagus lah, punya rumah, punya ladang, punya mobil, punya sepeda, punya apa. Tapi orang mengatakan apa yang duwe deh. Duwe langit, duwe bumi, duwe srengenge, duwe bulan ya ora. Jadi itu kata-kata itu biasa, tapi ini kalau orang itu tidak merenung akhirnya jadinya jadi keliru. Mahu ya kan? Manindau soal. Manindau soal. Jadi kamu kata-kata ini, susunan-susunan di dalam kitab ini itu kamu renungi betul-betul. Karena ini hampir serupa saja. Ini kitab ini mulai awal sampai akhir itu hampir serupa saja pembahasannya itu. Diulang-ulang gitu. Sehingga yang dikehendaki itu kamu tuh bisa membaca sendiri kitab ini. Ini bukan kitab seperti Minhaj, seperti Bajuri yang harus kamu pahami huruf per huruf, harus khatam huruf per huruf, tidak begitu. Ini karena pembahasannya itu ringkes saja sebetulnya itu. Cuman ini ditambah dalil, tambah alasan, tambah dalil, tambah alasan gitu aja. Maka ini cuma saya bacakan secara umum, kamu renungi sendiri. Kamu baca sendiri, mana yang tidak paham, kamu tanyakan. Ini tertibnya belajar kitab ini seperti itu. Karena kalau saya baca huruf per huruf ini setahun nggak khatam nih jadinya. Kamu renungi sendiri, kamu mudzakarahkan dengan teman-teman kamu. Ya. Kalau ada yang nggak paham, cari komus apa. Nah, nanti kalau ada yang muskil bisa kamu tanyakan di sini. Manidul soal. Nah. Gimana? Oh iya, mereka ini ya ulamanya orang Wahabi itu. Ya. Jadi memang orang Wahabi itu satu golongan yang ya pemikirannya itu sempit ini.
Bukan mereka tidak tahu bahasa Arab, mereka juga yang ahli bahasa Arab juga banyak. Ya. Tapi memang cara berpikir yang sempit itu sudah turun-temurun gitu loh. Sehingga telah menjadikan fitnah kepada umat Islam di seluruh dunia. Apa ya, Pak? Jadi sudah merupakan doktrin. Jadi memang di Saudi itu khususnya di madrasah-madrasah Wahabi itu orang sudah didoktrin begitu itu. Sehingga macam mereka itu nggak bisa berpikir yang lain gitu. Ya sudah harus begitu itu. Kan satu suasana itu mempengaruhi otaknya orang enggak? Seperti di Indonesia ini namanya Pancasila. Apalagi zaman Pak Harto dulu. Kan Pancasila itu jadi perkara yang seperti sakral gitu. Orang tuh ngeritik Pancasila tuh nggak berani. Kalau ngeritik berarti itu pemberontak. Subversif, masuk penjara. Sehingga ke suasana yang seperti itu akhirnya mencekam masyarakat dan mengental sehingga betul-betul ketakutan. Nah, keadaan di negeri-negerinya orang Wahabi itu seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang orangnya keras sekali. Siapa yang menentang dibunuh memang. Enggak menerima dialog, enggak menerima debat, enggak menerima. Karena apa? Memang dia ini gerakannya gerakan militer untuk mendirikan kerajaan. Maka justru mereka ini mengambil fatwa-fatwa yang keras itu supaya bisa untuk mengajak orang-orang memerangi musuh-musuh dia. Itu kan sudah ahli bid'ah terus perangi. Di sana itu orang-orang musyrikin itu harus diperangi. Begitu itu Muhammad bin Abdul Wahab itu kan ditulis dalam sejarah itu. Syekh Muhammad Said Mamduh itu sudah mensitir sejarah yang ditulis mereka sendiri. Jadi memang fatwa-fatwa keras itu asal mulanya disengaja untuk kepentingan politik. Nah, tapi itu terus akhirnya jadi satu kerajaan sehingga jadi budaya berpikiran sempit seperti itu. Bukan karena mereka tidak belajar, ya belajarnya seperti itu. Maaf ya, kawan. Dan kamu jangan aneh dengan kejadian seperti itu ya. Saya contohkan seperti Pancasila. Seperti di zaman Bung Karno dulu ada Nasakom, Nasional Agama Komunis. Mana bisa kumpul tuh agama dengan komunis? Tapi karena kewibawaan Bung Karno zaman itu, siapa yang menentang dimasukkan penjara. Lah orang itu yang terima saja akhirnya itu. Ya, sekarang Bung Karno jungkel ya nggak ada yang terima, dianggap ajaran lucu. Ya. Jadi juga Pancasila sekarang begitu. Ya. Nanti kalau sudah hilang ya dianggap sejarah barang aneh. Ya. Kalau sekarang ini orang nggak akan berpikir seperti itu, tapi nanti sudah waktunya habis itu ya begitu itu. Dan ini dalam sejarah umat manusia itu sudah biasa seperti itu. Dukungan kekuasaan, dukungan politik itu akan membuat orang itu nekat di dalam berpendapat. Zaman NU dulu masih kuat di Jawa ini. Ahlussunnah wal Jamaah itu ya NU itu. Luar NU bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah titik. Tapi setelah NU itu semrawut, kena politik, kena ini sudah lemah, maka pembicaraan seperti itu hilang polanya sendiri. Gitu. Padahal kan nggak masuk akal kalau yang NU Ahlussunnah wal Jamaah, yang lain tidak Ahlussunnah wal Jamaah.
Wong NU itu baru tahun 26. Ya. Apa berarti sebelum tahun 26 tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Wahabi itu juga begitu. Wahabi itu baru tahun 30-an. Ya. Ibnu Taimiyah itu abad ke-6. Apakah orang sebelum abad ke-6 itu sesat semua? Nggak ada yang kenal agama? Ya. Karena ini semua yang dipertahankan oleh orang-orang Wahabi itu hakikatnya ya pendapatnya Ibnu Taimiyah tahun abad ke-6 itu. Diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian digerakkan. Jadi asas pemikirannya dari Ibnu Taimiyah, gerakannya oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pendukungnya Malik Abdul Aziz. Ya, alatnya petrodolar. Ya, nah ini semalakan Allah Ta'ala kamu perlu renungi. Dan ini karena gerakan ini ya, ini sangat betul-betul ini musibah. Kenapa ini saya baca ini? Karena ini gerakan ini betul-betul musibah besar bagi umat Islam. Karena di mana saja gerakan ini masuk, pasti akan menimbulkan kekacauan dan pertengkaran satu sama lain. Nggak bisa tidak. Tapi kita ini yang saya inginkan bukan kok terus kita ini jadi orang nyerwengkel ke sana, seneng bertengkar sana, bertengkar sini, tidak. Tapi kita ini bisa meluruskan, ya gitu loh. Bisa meluruskan. Kita bukan ingin jadi ekstrim yang kedua, bukan. Ya. Tapi kita ini ingin meluruskan, tidak seperti itu. Nah, apa lagi? Mabung Ikhwan. Nanti contoh-contohnya banyak. Ini sebetulnya kitab yang perlu kita baca mengenai hal ini banyak. Dan ini sekarang saya mulai kumpul-kumpulkan. Maka kamu bahasa Arabnya itu kamu kuatkan. Ya. Jadi di daurah ini tingkatan kamu itu harus bisa membaca sendiri. Bukan tingkatnya harus ini kan kitab-kitab umum istilahnya. Lain dengan seperti kitab fikih, kitab akidah itu memang kamu harus baca di depan guru satu persatu. Tapi kalau kitab-kitab umum begini ini kamu mesti harus baca sendiri. Kalau nggak paham tanya begitu tok mestinya. Baru bisa meningkat. Maka bahasa Arabnya itu dikuatkan. Ini saya sedang mengumpulkan beberapa kitab untuk menguatkan kitab ini gitu. Ini kan istilahnya baru kaidah-kaidah saja. Ada prakteknya. Nanti bagaimana prakteknya? Apa itu kaidah-kaidah ini dalam masalah ziarah kubur, dalam masalah tawasul, dalam masalah tabarruk. Itu saya sekarang sudah mulai mengumpulkan kitab-kitab ini. Dan ini nanti akan saya cetak, kamu baca sendiri. Nah, yang tidak bisa membaca sendiri ya rugi jadinya. Ya. Mahfum ya kawan. Tapi ringkasnya itu secara umum seperti itu.